Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Andrea Khairiyah dari Teknik Pengolahan Migas PMAK Migas. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah Kinetika Katalis. Soal yang pertama yaitu reaksi reversible R menjadi P berlangsung dengan konsentrasi awal R sebesar 0,45 molar. Setelah kesetimbangan tercapai, konsentrasi R adalah sebesar 0,05 molar. Jika pada saat reaksi berlangsung selama 10 menit konsentrasi R adalah sebesar 0,9 molar, tentukan laju reaksi ke arah kanan. Jadi diketahui bahwa R mengalami reaksi reversible menjadi P, begitu pula sebaliknya. Diketahui konsentrasi awal R sebesar 0,45 molar. Konsentrasi R pada saat kesetimbangan 0,05 molar, konsentrasi R pada saat 10 menit 0,9 molar. Jadi di sini diketahui bahwa laju reaksi pada saat setimbang sebagai berikut. Di sini adalah laju pengurangan R sama dengan R0 min R0 min RE dikali KF dikali R min RE. Kemudian kita integralkan rumus ini sehingga didapatkan nilai ln R0 min RE per R min RE sama dengan R0 per R0 min RE KFT. Lalu kita masukkan data-data yang sudah diketahui pada soal, sehingga didapatkan nilai KF sebesar minus 0,067 per menit. Kita ketahui bahwa nilai KF merupakan nilai mutlak positif, sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai KF sebesar 0,067 per menit. Jadi nilai KF ini merupakan konstanta kesetimbangan reaksi ke arah kanan atau konstanta kesetimbangan dari R menjadi P. Sedangkan KR merupakan konstanta kesetimbangan reaksi ke arah kiri atau dari P menjadi R. Diperoleh rumus sebagai berikut, yaitu KF dikali RE per R0 min RE, sehingga didapatkan nilai KR sebesar 0,0084 per menit. Lalu laju reaksi dari reaksi tersebut adalah laju pengurangan R sama dengan KF dikali R min KR dikali R0 min R, sehingga didapatkan nilainya sebesar 0,06408 molar per menit. Selanjutnya adalah nomor 2. Data berikut ini diperoleh dari suatu laju reaksi awal dari campuran terdiri dari metil iodida dan dimetil petoludin dengan konsentrasi masing-masing sebesar 0,05 molar. Konstanta kesetimbangan pada kondisi operasi di mana data berikut ini diambil adalah sebesar 1,43. Tunjukkanlah bahwa reaksi tersebut adalah reaksi orde 2 dan jika terbukti orde 2, tentukanlah laju reaksi. Jadi kita ketahui bahwa reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut, seperti yang tertera pada layar ini. Lalu untuk mengetahui apakah reaksi tersebut memiliki orde 2 atau tidak, dapat kita ketahui bahwa reaksi ini memiliki dua reaktan. Maka reaksi kesetimbangan dapat dipastikan memiliki orde 2. Lalu pada saat volume konstan, laju reaksi PT sama dengan minus K1 konsentrasi PT konsentrasi Mi ditambah K2 dikali konsentrasi NQ kali konsentrasi I. Jadi CPT dan CMI merupakan konsentrasi reaktan, sedangkan CNQ dan CI merupakan konsentrasi produk. Lalu konsentrasi awal PT sama dengan konsentrasi awal Mi sebesar 0,05 molar, dan konsentrasi awal NQ dan konsentrasi awal I sebesar 0 molar. Kenapa nilainya 0? Dikarenakan produk NQ dan I pada awal reaksi belum terbentuk, sehingga besarnya adalah 0. Lalu untuk mengetahui fraksi PT menggunakan rumus ini, yaitu konsentrasi awal PT dikurang konsentrasi PT dibagi konsentrasi awal PT, sehingga dapat kita ketahui bahwa konsentrasi PT sebesar konsentrasi awal PT dikali 1 min fraksi PT. Lalu konsentrasi PT sama dengan konsentrasi Mi sama dengan konsentrasi awal PT dikali 1 min fraksi PT. Begitu pula pada konsentrasi NO sama dengan konsentrasi I sama dengan konsentrasi PT dikali fraksi PT. Lalu rumus laju reaksi dari fraksi PT yaitu sebagai berikut, seperti pada layar tersebut. Pada saat setimbang, dxpt per dt sama dengan 0 atau laju reaksinya sama dengan 0, sehingga dapat kita gambarkan bahwa 0 sama dengan K1 C0 PT dikali 1 min XPT kuadrat min K2 C0 PT kali XPT kuadrat. Jadi yang ini bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, sehingga K1 C0 PT kali 1 min XPT pada saat setimbang
kuadrat sama dengan K2 kali COPT kali XPT pada saat setimbang kuadrat. Lalu KC merupakan K1 per K2, sehingga kita mendapatkan rumus seperti yang tertera pada kotak tersebut. Dan dapat kita gambarkan bahwa K2 merupakan rumus dari K1 dikali 1 min XPT pada saat setimbang kuadrat per XPT saat setimbang kuadrat. Dari rumus yang sudah kita ketahui tadi, rumus laju reaksi ini, lalu kita substitusikan K2 ke dalam rumus ini, sehingga akan kita dapatkan rumusnya sebagai berikut. Ini rumusnya. Kemudian kita integralkan sehingga didapatkan nilai seperti ini. Nah, nilai 2K1 dikali 1 per XPT pada saat setimbang min 1 dikali COPT merupakan slope dari persamaan tersebut atau dari reaksi tersebut. Selanjutnya adalah kita mencari nilai K1, yaitu menggunakan rumus yang sudah tertera pada sebelumnya. Di sini saya menggunakan metode Golsik pada Excel sehingga didapatkan nilai XPT pada saat setimbang sebesar 0,545. Kemudian kita plotkan T versus ini sehingga memperoleh grafik sebagai berikut. Nah, di grafik ini dapat kita ketahui bahwa nilai slope sebesar 0,0392. Nilai slope ini akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Nah, tadi sudah diketahui bahwa rumus dari slope adalah ini, jadi kita bisa jabarkan nilai K1 sebesar 0,4695, sedangkan nilai K2 sebesar 0,328. Lalu, untuk mencari laju reaksi, gunakan rumus laju reaksi pada saat normal, yaitu laju reaksi XPT sama dengan KI kali COPT dikali 1 min XPT dikurang K2 COPT kali XPT kuadrat. Didapatkan nilai 0,0153 molar per menit. Selanjutnya adalah nomor 3. Suatu reaksi konsekutif P menjadi Q dengan konstanta K1, kemudian Q menjadi R dengan konstanta K2, memiliki nilai konstanta laju reaksi K1 sebesar 1,9 kali 10 pangkat min 2 per menit, dan nilai K2 sebesar 0,9 kali 10 pangkat min 2 per menit. Jika konsentrasi awal A adalah 0,2 molar, tentukan konsentrasi Q pada waktu reaksi 30 menit. Jadi diketahui seperti ini, reaksinya itu konsekutif atau reaksi seri. Ditanya Q pada saat 30 menit. Nah, Q ini merupakan produk intermediate dari reaksi tersebut. Kita ketahui bahwa apabila K1 tidak sama dengan K2, maka rumus konsentrasi produk intermediate-nya sebagai berikut. Lalu kita masukkan data-data yang sudah diketahui pada soal, sehingga didapatkan nilai konsentrasi produk intermediate yaitu Q sebesar 0,075 molar. Sekian penjelasan mengenai ujian akhir semester mata kuliah kinetika katalis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.